Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku kelas 3 SMK Negeri 3 Purworejo, mudah-mudahan kita dalam keadaan selamat, damai, tentram, sejahtera, berkelimpahan rohani, berkelimpahan harta, dan lebih suka memberi daripada menerima. Baiklah adik-adikku, kalian saya panggil dengan semangat pagi. Jawab pagi. Are you ready? Yes. Yang sedang sehat katakan saya. Yang sedang cerdas katakan saya. Yang sedang kaya katakan saya. Yang sedang kaya katakan saya. Yang lebih suka memberi daripada menerima katakan saya. Itulah cita-cita yang harus dipegang oleh adik-adik sedemikian rupa sehingga adik-adik menjadi orang-orang yang sukses. Adik-adik sudah disekolahkan 12 tahun. Itu enggak TK-nya ya, enggak dihitung TK-nya. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMK 3 tahun, 12 tahun. Kalau nanti adik-adik mau kuliah, jurusannya apa, kuliahnya seperti apa, silahkan. Kuliah yang sungguh-sungguh, kalau bisa lulus dengan kumlot. Kalau adik-adik enggak kuliah, ya tak mau bekerja, maka mulai hari ini adik-adik sudah nulis 10 perusahaan yang akan diberi apa yang disebut dengan surat lamaran. Nggak usah bimbing, nggak usah sedih, nggak usah bilang cari kerjaan susah. Nggak ada, kerjaan itu banyak. Tinggal kita mau atau tidak. Jadi adik-adikku yang dari hati Allah, maka kerjakan itu. Maka karena hidup adalah pilihan, kaya adalah pilihan, makmur adalah pilihan. Bayangkan adik-adik, kalau nanti kamu sudah berumur 20 tahun, kalau ibumu sudah tua, ayahmu sudah tua, maka orang tua kita itu punya harapan untuk kita, punya harapan kepada kita, yaitu untuk dibersamainya, untuk diajak kemana-mana sama mobil kalian, dibuatkan rumah kecil misalnya, belum pernah punya rumah bagus yang bersih, lalu di situ ada pembantunya. Nah, itulah sebagai bakti kita selain kita mendoakannya setiap hari. Jadi adik-adikku yang dirahmati Allah, kalau kalian malas belajar, bayangkan orang-orang miskin di pinggir jalan. Bayangkan orang-orang miskin di pinggir jalan itu dulu ketika dia seusia kalian, seusia hari ini kalian, mereka malas belajar, mereka seenaknya sendiri, mereka melawan kedua orang tuanya, mereka hanya bermain, mereka hanya main game setiap hari. Hari ini mereka menempati perempatan jalan dan mereka menjadi sampah masyarakat, mereka menjadi beban orang lain, bahkan mereka tidak bertuhan, bahkan mereka ada di antaranya yang tidak bertuhan, tetapi mereka menginginkan atau hidup dari orang-orang yang bertuhan, yaitu minta sedekah orang-orang yang bawa mobil, minta sedekah orang-orang dan sebagainya. Adik-adikku, mari mulai hari ini cita-cita harus ditancapkan sedemikian rupa, karena memang nanti kita itu diharapkan sukses oleh orang tua kita. Belajar yang pertama, kalau kalian malas belajar, maka bayangkan orang-orang miskin di pinggir jalan, bayangkan orang-orang yang sekarang terlunta-lunta sedemikian rupa, bayangkan mereka yang sekarang hidup tanpa arah. Itu mereka saat berumur seperti kalian, mereka seenak sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adikku, maka setiap bangun tidur adik-adik mulai bersyukur, karena bersyukur itu ditambah-tambah nikmatnya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur, kata Allah, akan kutambah-tambah nikmatku. Dan kalau engkau tidak bersyukur, maka azabku sangat pedih. Mari bangun tidur, ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, lalu berdoa.
Alhamdulillah ya Allah saya sehat, alhamdulillah ya Allah saya cerdas, alhamdulillah ya Allah saya jujur, alhamdulillah ya Allah saya baik, alhamdulillah ya Allah saya makmur, alhamdulillah ya Allah saya jaya, alhamdulillah ya Allah saya lulus, alhamdulillah ya Allah saya berkah kaya jaya makmur, alhamdulillah ya Allah saya sukses di dunia, masuk surga di akhirat. Itu memulai hidup setelah belajar malamnya, paginya tidur, memulai hidup. Adik-adikku yang dirahmati Allah, memulai hidup dengan itu. Maka nanti di dalam hadis riwayat Tirmidzi dikatakan afdhalud doa alhamdulillah, afdhaludz dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah, dan sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Atau kalau Anda beragama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, silahkan berdoa dengan caranya sendiri. Itu yang kedua, mulai dari bangun tidur. Setelah itu, mulai hari ini adik-adik berjalan lebih cepat sedikit dari biasanya. Berjalan lebih cepat sedikit dari biasanya, maka imun tubuh kita akan hidup sedemikian rupa, kita akan berkeringat, kita akan panas badannya, dan hidup itu nyata. Bukan hidup itu game, hidup itu di depan komputer. Terus kalau pekerjaannya desain, nggak masalah. Tapi kalau hanya melihat WA, Instagram, Masya Allah, tidak ada manfaatnya. Orang-orang luar negeri itu mengatakan kalau hari ini anak-anaknya itu adalah kecanduan gadget, maka 25 tahun yang akan datang dia tidak akan menjadi apa-apa. Dia tidak akan menjadi apa-apa. Maka silakan, kapan main HP, kapan membantu orang tua, kapan ibadah, kapan istirahat, kapan bermain-main, atur. Jadi Anda yang keempat, adik-adik harus bisa membagi waktu. Jangan hidupnya untuk bermain terus. Karena nanti Anda akan menyesal. Yang kelima, adik-adikku yang dirahmati Allah, kunci sukses yang kelima itu adalah menulis. Iya, apa keinginan kita, bangun tidur kita tulis. Alhamdulillah ya Allah saya sehat. Tadi sudah diucapkan, sekarang ditulis. Karena ditulis itu dibaca Allah, dibaca malaikat, dibaca jin-jin muslim, dibaca kita sendiri. Insya Allah tulisan hari ini akan Anda nikmati 21 tahun yang akan datang. Pengalaman saya tulis tahun 97, terkabul 2007, berarti 10 tahun. Saya tulis 11 keinginan saya. Pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen punya pesantren, pengen jadi trainer nasional, pengen jadi pengusaha, pengen haji. Itu 11 keinginan saya tulis tahun 97 setelah saya lulus sarjana. Dan semua keinginan saya itu atas izin Allah dikabulkan oleh Allah tahun 2007. Jadi 10 tahun persis 11 keinginan terkabulkan. Sahabat berkata Allah, maka tulis keinginannya, tulis. Lalu yang keenam, kunci sukses adalah baik dengan orang tua. Adik-adik, baik dengan orang tua. 1, 2, 3, 4, 5. Itu kalau kita tidak baik sama orang tua tidak ridho sama kita, sulit. Kecuali orang yang diistidrot, orang yang dilulu sama Allah, yang ngeyel sama orang tuanya, bandel, durhaka, dia tetap dikayakan, itu nanti tidak ada bagiannya di surga. Dia pasti di neraka orang-orang seperti itu. Jadi adik-adikku yang dirahmati Allah, anak-anak SMK Negeri 3 Purworejo, kalian insya Allah calon orang sukses yang datang dari Purworejo, insya Allah. Yang ketujuh, sahabatku yang dirahmati Allah, adik-adikku yang dirahmati Allah, kalau kalian ingin sukses, maka jangan lelah berdoa. Selalu berdoa, doa yang jelas. Ya Allah, banyakkan rezeki saya yang halal. Jelas doanya. Jangan doa nggak jelas. Ya Allah, Engkau tahu yang ku mau. Itu doa apa? Itu tidak jelas. Doa harus jelas. Minta sama Allah. Ya Allah, beri saya uang yang banyak untuk ibadah, untuk sedekah. Ya Allah, 999 triliun dolar, dinar, dirham. Biar Allah nanti ngasihnya berapa, alhamdulillah. Biar Allah ngasihnya berapa, alhamdulillah. Tapi kalau kita mintanya, ya Allah, Engkau tahu yang ku mau, selesai.
urusannya selesai. Allah mau ngasih, ya terserah Allah. Wong kita ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, niscaya pasti akan aku kabulkan. Seberapa jauh kita ikhtiar, seberapa jauh Allah ridho, maka doa itu akan dikabulkan. Jadi adik-adikku, dari hati Allah, sebentar lagi kalian lulus, jangan bimbang, jangan susah. Maka perjalanan hidup ini sangat indah, jalani dengan apa adanya, hiduplah apa adanya, atau hiduplah sederhana walaupun serba ada, apalagi nggak ada. Siswa adalah semiskin-miskinnya manusia, karena semuanya titipannya orang tua, titipannya Allah kepada orang tua kepada kita. Tas ada minta sama orang tua, uang saku minta, SPP yang bayar, baju semuanya milik orang tua kita. Kalau orang tua kita marah diminta semuanya, kalian pasti nggak punya apa-apa. Kalian seperti bayi yang nggak punya apa-apa. Maka saatnya kalian mau lulus ini, semangat ya. Mudah-mudahan insya Allah setelah lulus Anda tidak pusing lagi apa yang harus dilakukan. Kalau nggak mau kuliah bagaimana? Kalau nggak kuliah ya kursus, kalau nggak kursus ya kerja. Jelas, jangan berdiam, hijrah, pergi ke Jogja, pergi ke Semarang, pergi ke Jakarta, ke Kalimantan. Karena orang yang hijrah itu kesempatan untuk sukses yang lebih besar. Jadi saya kira demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Mudartono, pengasuh pesantren masyarakat Jogja, mendoakan kalian semoga sukses, berkah, jaya makmur hari ini dan seterusnya sampai husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.